belajar materi tentang alat musik tradisional. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi teknik permainan alat musik tradisional serta dapat memainkannya secara perorangan. Pengertian alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik yang berkembang secara turun-temurun pada suatu daerah tertentu yang digunakan untuk mengiringi lagu-lagu daerah asal berkembangnya alat musik tersebut. Ciri-ciri musik tradisional yang pertama dipelajari secara lisan, tidak memiliki notasi yang tertulis, tidak diketahui penciptanya, syairnya menggunakan bahasa daerah, logat dan cengkok sesuai dengan ciri khas daerahnya. Musik yang digunakan rakyat bersifat sederhana, sedangkan musik kalangan istana lebih formal dan klasik. Pemain musiknya ahli dan mahir secara alamiah. Fungsi musik tradisional. Yang pertama, sebagai sarana upacara adat. Contohnya, angklung yang dipakai dalam upacara serentahun atau panen padi di Sunda digunakan sebagai media untuk mengucapkan syukur dan memohon keberkahan. Yang kedua, sebagai pengiring pertunjukan tari, drama, atau pertunjukan lainnya. Yang ketiga, sebagai media komunikasi. Contohnya, dapat digunakan untuk pemberitahuan tentang pertemuan desa, peringatan terhadap bencana, pemberitahuan terhadap pencurian, dan masih banyak lagi. Hal ini sama seperti manfaat kentongan. Yang keempat, media hiburan dan bermain. Seperti halnya sebagai sarana menghilangkan kejenuhan rutinitas sehari-hari, relaksasi, dan ajang pertemuan dan perkumpulan warga. Yang kelima, sarana mencari nafkah. Musik juga berperan sebagai sarana mencari nafkah, terutama bagi para seniman. Yang keenam, sarana perang. Seperti bunyi dan ritme gendang yang beragam sesuai dengan perintah yang diberikan pada penabuh penderang seperti ritme menyerang, ritme bertahan, dan lain sebagainya. Untuk itu, alat musik di daerah juga memiliki kegunaan untuk membantu strategi dalam berperang ketika zaman dahulu. Pengelompokan alat musik tradisional berdasarkan fungsinya. Yang pertama, alat musik ritmis, yaitu alat musik yang fungsinya sebagai dasar ketukan atau ritme atau sebagai pengiring dan pengatur tempo. Contohnya kendang, tifa, rebana, dan gong. Yang kedua, alat musik melodis, yaitu alat musik yang berfungsi sebagai pembawa melodi atau nada. Contohnya angklung, bonang, suling, dan saron. Yang ketiga, alat musik harmonis, yaitu alat musik yang berfungsi memperindah suatu lagu atau menjadi pengiring dari melodi dan musik. Contohnya sasando, sampe, kecapi, dan rebab. Pengelompokan alat musik tradisional berdasarkan cara memainkannya. Yang pertama dipukul, contohnya kendang, tifa, gong, saron, dan calung. Yang kedua dipetik, contohnya sasando, kecapi, siter, dan sampe. Yang ketiga ditiup, contohnya suling, saluang, dan serunai. Yang keempat digesek, contohnya rebab. Yang kelima digoyang, contohnya angklung. Pengelompokan alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Yang pertama ada idiofon, yaitu sumber bunyi berasal dari alat musik itu sendiri, contohnya gong dan kolintang. Yang kedua kordofon, yaitu sumber bunyi berasal dari dawai atau senar, contohnya sasando, kecapi, rebab,
dan siter. Yang ketiga, aerofon. Sumber bunyinya berasal dari getaran udara, contohnya suling, saluang, dan serunai. Yang keempat, membranofon. Sumber bunyinya berasal dari membran atau selaput kulit binatang atau fiber, contohnya kendang, tifa, dan rebana. Teknik memainkan alat musik tradisional. Yang pertama, bentuk tabung. Bentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Contohnya, calung, suling atau suliang, dan angklung. Cara memainkan alat ini ada yang dipukul, digoyang, atau ditiup. Yang kedua, bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yakni wadah gema sebagai ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cembung, bahkan kadang-kadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musiknya adalah gambang, kolintang, dan saron. Cara memainkan alat ini dengan cara dipukul. Yang ketiga, bentuk pencon. Pencon berasal dari kata pencu, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpuan pukulan, baik pencu ke atas maupun ke samping, pada umumnya terbuat dari logam. Di negeri kita, alat musik jenis ini terdapat cukup banyak. Yang menarik adalah alat sejenis ditata dengan sistem nada dan penyusunan yang berbeda-beda pada tiap daerah. Contohnya ada bonang dari Jawa dan Sunda, talempong dari Minang, dan kromong dari Betawi. Cara memainkan alat ini adalah dengan cara